Cina Tuhan, shalom saudara-saudara. Kurang semangat, shalom saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau luar biasa, berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bersyukur sepanjang minggu ini sampai dengan saat ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Siapa di sini yang bersyukur punya Yesus yang telah memelihara kita? Haleluya. Saat ini pagi hari ini kita mau bersama-sama, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama beribadah. Kita mau bersama-sama memuliakan, meninggikan dan memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah perlindungan bagi setiap kami. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi. Kami ingin muliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Lewat ibadah ini kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami butuhkan hadirat-Mu, kami butuhkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. 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 Mari bersama-sama ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan betapa Tuhan baik, betapa Tuhan ajaib, betapa Tuhan dahsyat bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Kau perlindungan kami Tuhan. Kau segalanya, kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus Tuhan. Naikkan penyembahanmu saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Lebih lagi saudara-saudara. Oh, Engkau penghiburan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau segala-galanya. Haleluya, 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 oh, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Kami rindu setiap mulut kami penuh dengan puji-pujian, setiap mulut kami penuh dengan pengagungan. Haleluya, sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Nyatakan Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Bersama-sama Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Yes Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Haleluya. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
kepadamu ya Allahku. Haleluya, sebab Engkau satu-satunya pengharapan bagi setiap kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, kami percaya. Oh Yesus Allah, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sebab mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Kami mau berikan penghormatan, ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Ini pernyataan kami Tuhan. Kami mau puji Engkau, oh kami mau hormati Engkau. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari bersama nyatakan dengan kesungguhan hati kita. Mulutku dengan amin, yes, kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya, sepanjang hari ku beri amin penghormatan kepadamu. Lebih sungguh lagi nyatakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus, ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Haleluya ya Allahku. Sebab mulutku penuh dengan pujian. Amin. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami mau beri penghormatan, ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi nyatakan sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi naikkan penyembahanmu kepada Tuhan pagi hari ini saudara-saudara. Tuhan mendengar setiap penyembahan kita. Tuhan mendengar, oh Tuhan mendili setiap hati kita di tempat ini saat ini. Haleluya. Biarlah hati kita menyembah, hati kita terfokus kepada Tuhan. Mari sembah dengan sepenuh, segenap hati kita. Haleluya. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Lawat setiap kami di tempat ini. Haleluya. Biarlah
Haleluya, sebab namamu kudus Tuhan. Kau yang layak terima segenap kemuliaan, pengagungan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Beri puji, beri hormat, amin, bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa, berkuasa. Mulia Tuhan, sebab segala bangsa kan datang menyembah, nyatakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Bersama-sama mari berikan puji, berikan hormat bagi Yesus. Beri puji, oh beri hormat, amin, bagi Yesus yang duduk di tahta, sebab Ia berkuasa, berkuasa. Oh Engkau mulia, segala bangsa kan datang menyembah, kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, amin, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Mari cepat bangkit berdiri, nyatakan lebih lagi. Oh haleluya, haleluya, kudus dan amin namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Kami sembah kau Yesus, ku sembah kau, ku sembah Engkau, ku sembah kau. Haleluya, amin, haleluya, mulia dan kuduslah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa yang baik. Sampai saat hari ini Tuhan, pemeliharaanmu nyata atas kehidupan setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu memuliakan namamu lebih lagi, meninggikan namamu lebih lagi Tuhan. Berkati setiap kami, ketuk pintu hati kami pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu Engkau melawat setiap kami di tempat ini. Kami rindu Tuhan, oh Engkau menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan.
Kami rindu damai sejahtera terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk meninggikan Tuhan lebih lagi dan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan bersama saya. Haleluya. Amin. Masih semangat saudara-saudara? Siapa yang rindu terbang tinggi bersama Tuhan? Meskipun gak punya sayap ya, kita mau terbang tinggi kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Janji-Mu terang bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Bersama-sama mari nyatakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari bersama-sama, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Amin. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang kami, kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih semangat lagi saudara-saudara. Haleluya. Kami mau terbang bersama dengan Engkau Tuhan, sebab hanya bersama-Mu saja kami merasa aman. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Nyatakan janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami mau nantikan Engkau, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan Allah. Sebab firman-Mu teguh menopang. Yes, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama nyatakan jalan-Mu di atas jalan-jalan rancangan-Mu, melebihi rancanganku. Imani saudara, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Jemaat semua tepuk tangan buat Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Lebih semangat, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. 1, 2, 3, hey, ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Sebab firman-Mu, amin Tuhan, teguh menopang. Nyatakan ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Tuhan kami kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat
dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Siapa percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Katakan, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Haleluya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Para suara saudara lebih lagi. Betapa hebat, betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita. amin. Dia ternambah. Raja segala raja. Siapa dia? Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga, amin. Bersama-sama nyatakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, amin. Dahsyatnya Allah kita Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, apa kuat. dahsyatnya Allah kita. Oh, oh, oh. Nama Yesus Raja segala. Siapa dia saudara? Tuhan Allah kita. Amin. Bersama-sama kita mau nyatakan sekali lagi, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, Allah kita. amin. Dia berjaya. Semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, Allah kita. dia ternambah. Nama Yesus Raja segala, Raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Nyatakan, Yesusku hebat. Yesus hebat bagi kita semua, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Sudah lebih hangat badannya. Haleluya. Kita akan masuk dalam sesi kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pujian yang boleh kami naikkan. Kami percaya setiap puji-pujian itu menyukakan hatimu Tuhan. Dan Engkau bertahta atas setiap pujian yang dinaikkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena Engkau menjadi Tuhan yang selalu setia bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami berjanji kami tidak akan menjadi pribadi yang menyerah Tuhan. Ku tidak akan
menyerah meski dalam kesesakan. Sebab seluruh hidup kami, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Bersama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imani saudara, percayai kita menerima setiap kemenangan yang daripada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji. Pengharapan kami, amin, selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami Tuhan ada di dalam genggaman-Mu, dan kami percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji. Dia yang berjanji dan Ia yang sanggup menggenapi setiap janjinya. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kau mau terima sekarang Tuhan Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Imani lagu ini saudara. yang sanggup Amin. Yes. menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. Mari terima kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Aku, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku bersepakat
bersepakat Tuhan, aku punya. Tuhan yang Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. haleluya Yesus Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Iman kami bersepakat Tuhan. Iman kami bersepakat. Kami menerima kemenangan yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pagi hari ini kami terima setiap janji Allah ya dan pasti dalam kehidupan kami. Kami terima kemenangan yang daripadamu Tuhan. Atas segala pergumulan kehidupan kami, atas segala apapun yang saat ini kami hadapi, kami terima dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk Roh Kudusmu yang bekerja atas setiap kami pagi hari ini. Semua boleh menikmati hadirat Tuhan, semua boleh menikmati lawatan Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, semua menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami siap untuk kami boleh menerima sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga setiap kami umat-Mu Tuhan boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, hadirat-Mu terus mencengkram setiap kami. Ini kami Tuhan. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk para Lewi yang boleh melayani pada pagi hari ini. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Puji Tuhan. Tanggal tua tapi ceria. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersuka cita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Semuanya siap diberkati? Kita mau belajar bersama-sama ya. Karena
berat ini, temanya berat. Karena seringkali untuk tema tentang akhir zaman, tema tentang kedatangan Tuhan yang kedua, untuk hidup dalam kekudusan itu paling paling kalau di itu nanti sih gitu ya. Nanti kalau mau mendengarkan ini, aduh nanti. Siapa yang di sini paling suka kitab Wahyu? Paling senang baca kitab Wahyu? Enggak ya? Nanti dulu ya. Waduh, gitu biasanya gitu ya. Tetapi kalau temanya itu tentang berkat Tuhan, mujizat Tuhan, tentang kemenangan, gitu, amin, haleluya gitu ya. Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengimani. Namun itu enggak sepenuhnya. Bukan Injil yang sepenuhnya. Karena di dalam misinya Tuhan kepada manusia, salah satunya kita akan mengalami kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Kita akan mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan sudah datang, yang pertama untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa, dan Tuhan berjanji nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dan janji Tuhan ketika naik, aku akan pergi untuk sementara, dan Tuhan pasti akan kembali menjemput kita semuanya. Puji nama Tuhan. Amin nggih. Amin nggih. Jadi ya ini peristiwanya serangkaian Bapak Ibu, enggak boleh diambil bagian-bagian tertentunya saja. Dan pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Saya mau cerita sebelumnya, ini cerita tentang ketika pelayanan di Wonorejo, pelayanan sekolah minggu, ada anak, salah seorang anak, udah lama banget dia nggak ke gereja. Namanya siapa saya lupa, Pak Ren gitu, nggak usah disebutin namanya ya. Anak itu sudah lama nggak ke gereja, nggak sekolah minggu. Saya pelayanan anak di sana di Wonorejo, dan tiba-tiba dia datang. Dia datang duk gitu, tumben gitu, udah agak remaja sebenarnya. Puji Tuhan, saya nggak ngomong tumben, saya itu men-skip kata tumben itu. Puji Tuhan sudah mau datang sekolah minggu gitu. Oh Bunda, ngoporen aku bilang gitu. Kemarin aku lihat di TV itu tanda-tanda Tuhan mau datang itu sudah terlihat. Lah ada apa? Bunda apa enggak lihat tuh Bunda? Itu loh, lihatan di TV apa gitu Pak. Trans 7 apa itu. Itu bunyi sangkakala loh Bunda. Orang-orang sudah mendengar. Aku sampai merinding loh Bunda. Habis itu aku bertobat. Aku mau ke gereja Bunda. Aku mau datang sekolah minggu. Oh puji Tuhan gitu. Itu tenanan ya Bunda ya. Langsung ya bener, maksudnya ya bener Tuhan mau datang, saya bilang gitu. Aku sekarang mau sungguh-sungguh ke gereja. Puji Tuhan. Ini kisah anak tadi. Dan kemungkinan karena Tuhan gak datang-datang gitu ya. Kok Tuhan gak datang-datang gitu. Akhirnya anak itu lama-lama bosan menunggu. Dan dia kembali tidak datang lagi. Yang kedua, tentang kisah seorang anak juga. Sudah lama dia berpisah dengan orang tuanya, LDRan. Orang tuanya kerja di luar negeri dan anaknya tadi dapat kabar kalau papahnya mau datang. Anaknya ini happy banget Bapak Ibu. Udah lama dia enggak ketemu papahnya. Setiap hari dia nantikan hari itu. Kemudian dia enggak bosan-bosan kapan datangnya papahnya. Dia di rumah, dia menyibukkan dirinya, dia membersihkan rumah, kemudian dia selalu berdoa nunggu papaku datang, nanti aku ketemu papa. Dia memiliki ekspektasi yang begitu indah ketika bertemu papahnya.
Ini kerinduan seorang anak yang rindu bapaknya datang. Dia melakukan apapun supaya bapaknya senang. Ketika bapaknya datang, bapaknya mendapati anaknya dan bapaknya, wow, anakku kamu sudah dewasa, kamu mandiri. Itu yang dia harapkan dari kedatangan ayahnya. Dan ini sama seperti kita saat ini. Kisah kedua anak tadi yang memiliki dua perbedaan ya. Yang satu takut kedatangan Tuhan, dia menantikan tapi dengan rasa takut. Sedangkan yang satunya dia happy. Dia happy menantikan kedatangan Tuhan. Mengharap dengan penuh kasih, penuh pengharapan kepada untuk kedatangan ayahnya. Dan sama seperti kita saat ini. Seharusnya yang kita lakukan ketika menanti janji Bapa, janjinya yang pasti, kedatangannya pasti itu, kita menantinya dengan penuh pengharapan, dengan penuh kasih, menantikan, oh ayahku datang. Oh Tuhanku datang kali yang kedua. Saya juga merubah mindset loh Bapak Ibu untuk hal ini. Pola pikir saya diubahkan, oh iya ya, seharusnya ketika kita mendengar kata-kata berjaga-jagalah, bertobatlah sebab kerajaan Allah telah dekat. Kita mendengar deru perang di sana sini, kita banyak mendengar banyak anak-anak Tuhan yang kehidupan kerohaniannya diusik. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami siksaan karena imannya kepada Kristus. Mereka berseru, mereka menanti-nantikan Tuhan, Tuhan bela, untuk Tuhan membela. Dan nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk membela kita loh Bapak Ibu. Umatnya yang selalu berseru, Tuhan lepaskan kami dari penderitaan dunia. Lepaskan kami Tuhan dari belenggu dosa. Lepaskan kami dari kedagingan ini, kefanaan ini. Kami mau menuju kepada kerajaan surga yang kekal. Itu maksud kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meresponi kedatangan Tuhan kita seperti anak yang kedua, yang dengan penuh kasih, dengan penuh kerinduan. Bertemu muka dengan muka. Dah indah banget loh Bapak Ibu Saudara. Benar nggih? Kalau kita berdoa, kita menikmati hadirat Tuhan, mesti coba Bapak Ibu, mesti Bapak Ibu akan merasakan sukacita sampai enggak perlu apapun, rasanya enggak perlu apapun, tapi tubuh kita ini masih di dunia, jadi ya masih perlu. Tapi ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita sujud di altar Tuhan dan menikmati hadiratnya, mbok saat itu juga Gusti pundutan saiki. Rasanya seperti itu. Tapi ketika kita masih ada di dunia ini, itu tandanya Tuhan masih memerlukan kita untuk mencapai misi Allah, untuk menaburkan kabar baik. Janjinya pasti, pengharapan kita teguh. Pengharapan apa? Yang pertama kita belajar bersama-sama Bapak Ibu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3.
1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3, kita boleh baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu nggih. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janjinya pasti. Pengharapan kita teguh, pengharapan yang seperti apa? Yang pertama, kita belajar dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, di ayat yang pertama, kasih yang memberikan identitas. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kasihnya Bapa, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ini Tuhan loh yang mengaruniakan. Tuhan memilih kita, mengangkat kita dan mengasihi kita. Bukan sebagai hamba loh. Bukan sebagai tamu loh. Tetapi sebagai anak-anak Allah. Oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada kita, bukan karena kecakapan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena pengorbanan anaknya yang tunggal di kayu salib. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Anugerah yang diberikan Allah kepada manusia yang seringkali dianggap murah ya Bapak Ibu. Padahal kalau anugerah itu diberikan kepada orang yang tidak layak Bapak Ibu. Dan kitalah orang-orang yang tidak layak. Darah Kristus itulah yang mendamaikan kita dengan Bapa. Pengorbanan Tuhan Yesus itulah yang mempersatukan kita dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan sorganya yang kekal. Karena kasih karunia, karena darahnya anak domba Allah Bapak Ibu. Kalau dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel itu di tulah yang ke-10 anak sulung mati, rumah yang didapatinya ada darah anak domba, di setiap pintu diolesi darah anak domba, rumah itulah yang akan dilewati malaikat maut, sehingga anak sulungnya tetap hidup. Tidak peduli Bapak Ibu, orang yang di situ mau penjahat,
mau pembohong, mau pendosa sekalipun, ketika darah anak domba dioleskan, malaikat maut lewat Bapak Ibu. Dan itulah darah anak domba. Sebagai kasih Bapa diberikan anaknya sebagai pengorbanan untuk kita manusia, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah yang diselamatkan. Ketika kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita mau mengaku dengan mulut kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis julukan, sebutan anak-anak Allah itu menjadi identitas kita. Kita tidak lagi disebut sebagai pendosa, tetapi anak-anak Allah. Amin. Kita langsung dikasih identitas yang jelas, anak-anak Allah. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes dikatakan, lihatlah, sepertinya pengen menunjukkan begitu loh. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saya kadang ketika saya membayangkan gitu, ketika saya membayangkan, nanti nek di surga gitu, nanti nek di surga saya bisa berjalan. Saya enggak membayangkan bagaimana indahnya seperti sana. Cuman kok Tuhan, sopo tuh aku ini kok aku mendapat sebuah kehormatan. Anak-anak Tuhan mendapat kehormatan untuk berjalan di lantai surga. Mbok Tuhan, aku di peperane surga aja aku mau loh Tuhan. Dan kita orang-orang percaya, kita umat pilihan Tuhan, kita mendapat akses ke sana. Karena kita punya orang dalam. Biasanya kan kita mau pakai orang dalam itu, jalur orang dalam itu kan cepet ya Bapak Ibu ya. Nah, kita punya akses itu. Kita punya orang dalam namanya Yesus Kristus. Yang saat ini sedang mengikuti ibadah streaming. Kita punya orang dalam, Yesus Kristus. Jalur yang pasti karena Yesus Kristus berasal dari sorga. Kalau jalur ordal itu cepat, benar, lancar, benar. Dan kita punya penjamin, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjamin kita. Amin, amin. Yang kedua, janjinya pasti, pengharapan kita teguh. Yang kedua, apa yang menjamin kita? Apa pengharapan kita? Memiliki masa depan yang mulia, yaitu menjadi sama seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Itu yang kedua firman Tuhan katakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Puji nama Tuhan. Masa depan yang sama seperti Kristus, dimuliakan, disucikan. Kita akan menerima kemuliaan sama seperti Kristus karena hidup kita sama seperti Kristus. Kedatangan Kristus yang kedua kali itu menggenapi pengharapan kita Bapak Ibu. Kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang memiliki pengharapan
Bukan hidup sekarang tok saja, sekarang kita jalani, pengharapan yang sekarang saja tok kita jalani, begitu kita mati sudah selesai, bukan. Kita memiliki pengharapan, ada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan atas setiap kita. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia kelak. Seringkali ya ini tadi, tema akhir zaman itu temanya nanti dululah gitu. Seringkali kita itu menjadi bagian tunggu dulu. Padahal Bapak Ibu, ini hidup kita nantinya. Kalau kita memiliki pengharapan untuk kita hidup kekal nantinya, maka kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Benar enggak? Orang yang memiliki pengharapan itu seharusnya memiliki semangat untuk hidup akan hidup yang akan datang. Memiliki gairah untuk hidup yang akan datang. Amin. Jelas atau belas? Enggak mudeng. Contohnya ya, tapi ini contoh dunia. Anak-anak di sekolah, kemarin waktu ujian praktek di sekolah itu saya agak tekanan, guru-guru itu kalau anak-anak muridnya lagi testing itu tensinya rada dhuwur, Bapak Ibu. Agak tinggi karena kita dituntut anak-anak bisa menjawab dengan baik, dengan lancar. Padahal kondisinya anak-anak itu baru dites gurune saja, belum dites dengan lembaran ujian gitu. Mereka belum bisa, belum mampu. Wow, otomatis gurunya naik darah ini. Naik darah. Dek piye to, Dek? Baru aja diajari bu guru kok sudah lupa. Bu guru baru aja mingkem loh ini loh, mingkem itu mulutnya gini. Tetapi kalian nggak bisa, piye toh Dek? Nggak sabar kayak gini Bapak Ibu, saya benar-benar marah, saya benar-benar marah sama anak-anak. Piye toh? Angkatan opo iki? Saya sampai kayak gitu itu. Ayo toh, ojo ngegame weh, karena ya seperti itu. Mohon maaf ini, monggo Bapak Ibu, saya selalu mengambil sedikit untuk saya pesankan untuk Bapak Ibu Saudara semua yang memiliki cucu, yang memiliki anak, termasuk anak saya sendiri. Persiapkan hidup mereka dari sekarang, sekalipun masih kecil, jangan ngomong jek cilik, jangan seperti itu. Tapi juga jangan ngepusnya terlalu dalam. Sementara anak-anak di Jepang di sana, bukan untuk membanding-bandingkan, tapi untuk bercermin gitu. Di Jepang di sana diajari carane masak, diajari carane ngepel. TK loh itu Bapak Ibu. TK diajari ngepel, diajari resik-resik ngresiki kaca, diajari carane masak. SD diajari cara bikin batu bata. Itu anak TK SD loh. Sementara anak kita di Indonesia tercinta ini, apa yang terjadi? Guru-gurunya velocity-nan, murid-muridnya diajaki bareng. Nah, itu yang terjadi. Sementara di Indonesia ini yang dipikirkan masih seputar nguplek. Ijazahnya Pak Presiden. Padahal di negara luar negeri sana itu, mereka sedang berpikir, tahun 2030 asteroid akan menghantam bumi. Bagaimana caranya supaya bumi ini nggak ngantem asteroidnya nggak ngantem bumi sehingga terhindar. Itu yang mereka pikirkan. Dan kita sama seperti negeri kono, kita tercinta ini yang masih nguplek dengan masalah kita. Muter-muter di padang gurun nggak keluar, masalahnya itu saja. Padahal kita
punya masa depan nih loh di kerajaan surga nanti. Itu yang seharusnya ada di dalam diri kita saat ini, di akhir zaman ini. Sementara kasih karunia Tuhan dicurahkan besar-besaran. Ini kesempatan kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, oh berarti aku nggak usah kerja. Aku hidupnya ya udah santai aja, yang penting aku dekat sama Tuhan, mendekatkan diri. Bukan, tetapi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, orientasinya, pusatnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kamu bekerja untuk Kristus. Kamu melayani tentu saja buat Kristus. Kamu berkeluarga, keluargamu utamakan Kristus. Apapun yang kita lakukan, senternya, pusatnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita bukan bekerja untuk mendapatkan uang, bukan. Pekerjaanku untuk memuliakan Tuhan. Berkat secara finansial itu bonus. Setuju? Setuju? Apapun Bapak Ibu. Di dalam keluarga utamanya adalah Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup keluarga kita. Tuhan yang menjadi senternya, pusatnya. Prioritas apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Kita sekolah, tujuannya kalau kepandaian itu bonus, karir itu bonus, tapi apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Itu loh Bapak Ibu, pengharapan yang akan datang, yang kita persiapkannya dari sekarang. Masa depan mulia menjadi sama seperti Kristus. Yang ketiga yaitu menyucikan diri. Nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, menantikan kedatangan Tuhan dengan cara menyucikan diri kita. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita mengasihi Dia. Saya baca buku eskatologi dari Wilmington, seperti ini. Rapture, Bapak Ibu, apa Om? Ya, pengangkatan, rapture, pengangkatan, itu seperti ini. Bapak Ibu tahu besi sembrani, magnet, bahasa Jawanya besi sembrani. Magnet itu kalau kita taruh atas, yang di bawah, kalau itu magnet, magnetnya akan terangkat ke atas, betul enggak? Akan ketarik ke atas. Kalau itu magnet, tapi kalau itu kayu, itu tidak akan bisa naik. Kalau itu kain, itu juga tidak akan bisa naik. Saya sudah mencobanya dan anak saya Joshua nih, wow, mama keren loh mah, mama hebat kok bisa mah. Anak kecil. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus datang kembali yang kedua kalinya nanti, yang akan terangkat adalah pribadi-pribadi yang memiliki sifat yang sama, yaitu seperti Yesus. Akan terangkat. Karena sama. Karena memiliki sifat yang sama. Dan menjadi sama seperti Kristus itu bukan hal yang mudah. Dan kita sama-sama belajar. Apa? Ya seluruh hidupnya Kristus. Yang kita teladani dalam hidup kita. Ya perkataannya, yang perbuatannya, ya pelayanannya.
itu yang kita tiru, yang kita teladani. Apa ya bisa toh Mbak Anggra? Kalau dengan kekuatan kita enggak bisa. Bisa pun itu cuman sementara, seperti anak yang pertama tadi. Dia takut karena Tuhan mau datang, dia berusaha. Dia enggak semakin mendekat kepada Tuhan karena cuma dia takut, bukan karena mengasihi. Sementara tok, dan hasilnya capek sendiri Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu tidak mudah. Karena banyak tekanan dari sana sini, kanan kiri, muka belakang. Semua pasti mengalami karena semua di sini kita melayani Tuhan di ladang pelayanan kita masing-masing. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, rasanya capek banget Bapak Ibu. Pasti bersungut-sungut karena saya pernah mengalami. Rasanya bersungut-sungut, gini salah ya, gitu salah ya. Ya ampun, aku kayaknya sudah istilahnya berdarah-darah gitu. Tetapi apa hasilnya? Tetap aja salah. Itu ketika kita dengan kekuatan kita. Tetapi ketika kita melakukannya karena kasih kita kepada Tuhan. Karena melayani itu adalah waktu yang kita gunakan ketika kita menantikan Tuhan, termasuk kita dalam melayani Tuhan. Setia mengikut Tuhan, melayani, menginjil itu adalah masa-masa penantian yang kita lakukan. Kita harus melakukan, bukan menanti kedatangan Tuhan itu bukan hanya menanti di bawah pohon Kamboja. Enggak gitu ya, neng kuburan. Enggak, menanti itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Cuma duduk diam enggak. Menanti di sini, kita menanti kedatangan Tuhan itu aktif. Jadi kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebagai respon kita menyucikan diri menjelang kedatangan Tuhan. Itu responnya. Jadi kita enggak diem, kita harus melayani Tuhan, kita harus memberitakan Injil, kita harus taat, beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu posisi aktif ketika kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi enggak diem saja Bapak Ibu. Apa yang bisa kita layani saat ini? Keluarga, menangkan keluarga. Apa yang kita bisa layani saat ini? Sekolahmu. Layani Tuhan dengan sepenuh hatimu. Kita bisa melayani kok di sekolah. Melayani bukan hanya WL, singer, enggak. Ketika kita peduli dengan sesama kita, itu bentuk pelayanan. Kita memberitakan kebaikan Tuhan bagi sesama kita, itu melayani. Enggak peduli tua, muda, anak kecil, kita bisa melayani. Kemarin bundanya Joshua di sekolah itu, saya dapat cerita dari Om Musi. Cerita, Pak, saya merasa gagal sebagai guru gitu. Kenapa Bunda gitu? Karena ketika anak-anak saya tanya, siapa yang bangun tidur berdoa? Dari 17 anak yang menjawab, saya Bunda, cuman Joshua saja. Oh lah iyalah, anaknya Pak Pendeta gitu. Anaknya bapaknya melayani kok. Lah memangnya bapak ibu enggak bisa ngajarin anaknya bangun tidur berdoa. Apa tugasnya pendeta toh berdoa? Enggak kan ya? Pentingnya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, dari anak kecil pun bisa jadi berkat. Joshua mau berdoa. Joshua itu doanya, Tuhan Yesus, kami mau makan, berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, Koko sakit. Tuhan, aku mau Koko sembuh. Sesederhana itu. Berkati ya Tuhan, haleluya, amin. Sesederhana itu Bapak Ibu.
Karena kalau dengan bahasanya sendiri tidak hafalan, dia doanya panjang gitu dan nggak tentu arah. Nggak tentu arah. Kita bisa melayani dimanapun kita berada. Ibu rumah tangga bisa. Ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita, kaum emak-emak yang strong itu, yang kuat ngangkat galon, kuat ngangkat gas, disetrum nggak mati. Katanya itu sangke kuatnya ibu-ibu itu sampai disindir sama cowok-cowok. Ibu-ibu itu loh, emak-emak itu loh kuat. Kalau ngasih sen kanan, beloknya ke kiri, kuat ngangkat galon, kuat ngangkat gas, disetrum nggak mati gitu katanya. Bisa kita melayani. Kumpul bersama teman-teman kita menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Dimanapun di ladang pelayanan kita pun, kita nggak bisa ngomong dengan senyum Tuhan berkati, gitu sudah memberkati orang lain kok. Jadi sekarang kalau ketemu teman saya akan belajar, dimanapun, kapanpun saya akan, Tuhan memberkati. Gitu. Katanya muka saya jutek, jadi saya ibu ini namanya, mengkoreksi diri saya ngoco loh Bapak Ibu, katanya muka saya itu jutek, serem, galak gitu, saya ngoco karo belajar senyum. Oh nek ngene apik. Kadang senyum saya itu katanya nyinyir loh Bapak Ibu. Saya itu ada seorang ibu mimpin pujian, saya itu senang ibunya itu kendel, enggak di sini, saya enggak ngomongin ibu ini. Ibunya itu kendel, saya senyum. Gitu langsung baper loh Bapak Ibu datangi saya, Mbak Anggra, saya tahu saya ini enggak pinter BL seperti Mbak Anggra, tapi kalau saya WL, lah Mbok jangan senyum kayak gitu, kok itu kayak nyakiti hati saya. Tuhan Yesus. Ini benar Bapak Ibu. Oh maaf, padahal tadi saya itu senyum dalam hati saya. Tuhan luar biasa, puji Tuhan ibunya sudah berani WL. Saya dalam hati saya gitu loh Bu. Senyumnya ya salah loh Bapak Ibu. Jadi saya habis itu saya ngocone cermin. Saya guyune piye ya sing ora nyinyir ya. Saya gini senyum-senyum. Ya tetep lah piye dari sananya mukanya seperti ini. Ya, jadi kita bisa melayani dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Orang percaya menyambut Tuhan di dalam kesiapan akan kekudusan hidup. Itu respon kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya menunggu, namun kita bersiap-siap hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Tepuk pundak kiri kanannya. Ayo bersiap, Tuhan Yesus mau datang. Bukan dengan ketakutan, namun dengan penuh kasih dan pengharapan dan hidup suci di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita responi kebenaran firman Tuhan. Meresponi kedatangan Tuhan dengan kekudusan, bukan dengan beban Bapak Ibu, tetapi tanggapan kasih dan pengharapan bahwa Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput kita anak-anaknya. Oleh sebab itu persiapkan diri kita, sebab janji Tuhan pasti dan pengharapan kita semakin teguh karena kita tahu Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan bersama anak domba Allah dalam kerajaan surga yang kekal. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindu
Haleluya Yesus Tuhan. Ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Untuk boleh bertemu muka dengan muka. Melihat Engkau dalam kekudusan-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan. Seperti seorang anak yang menanti kedatangan ayahnya. Dengan penuh kerinduan. Dan menantikan bapaknya dengan cara melakukan apa yang disenangkan bapaknya, sampai bapaknya mengatakan, sabaslah engkau dan masuklah dalam kerajaan sorga yang kekal. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, kala segalanya dalam hidupku. Mengenal hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan, Rajaku. Sanjung Engkau, oh Tuhan. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, ku rindu mengatakan padamu, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu ya Tuhan, mengenal isi hati. Aku pun bersyukur, aku pun bersyukur. Akulah putramu ya Tuhan, akulah putramu, putra raja, putra raja. Katakan, ku puji namamu ya Tuhan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku
menanti-nantikan hari yang bahagia itu ya Tuhan. Hari di mana Engkau datang menjemput kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Hari yang dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti hati Bapa dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh hidup sama seperti Kristus hidup. Untuk kami boleh mempersiapkan kedatangan-Mu kali yang kedua. Bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan. Namun oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kami. Engkau melayakan setiap kami. Engkau menguduskan hidup kami. Tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Sehingga kami siap untuk boleh menjadi mempelai-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus. Pegang terus tangan kami. Tetapkan kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tepatkan semua apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu boleh terdiam, namun bila Roh Kudus-Mu terus memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga bukan hanya menjadi pendengar, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Firman-Mu menjadi daging dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima blessing pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Ibu Anggraini TC yang telah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Saya mengundang petugas kolekta untuk boleh maju ke depan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Bersama-sama mari nyatakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada
kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, sebab ada kuasa. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa. Kita mau arahkan tangan kita kepada persembahan dan bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kesempatan kami boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu di tempat ini. Itu adalah berkat bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan Yesus, tiba saatnya kami belajar memberikan yang terbaik yang ada daripada kami, yaitu yang berasal daripada Tuhan, dan kami mau kembalikan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap pengelola di tempat ini, sehingga apa yang boleh kami tabur Tuhan, Engkau boleh memberkatinya dan boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap tangan-tangan yang belum dapat memberi, Tuhan Kau juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, bersama-sama kita akan menyaksikan warta sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Bersyukur luar biasa, kita sudah memasuki bulan yang kelima tahun 2025, yaitu bulan Mei. Dan gereja kita mengambil tema yaitu janjinya pasti, harapan kita teguh. Dalam Titus pasal yang kedua ayat yang 13, firman Tuhan katakan bahwa dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tema tentang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana kita punya pengharapan yang pasti bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, akan turun kedua kalinya untuk menjemput kita, orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu kita harus memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan yang teguh, dan kita akan bersama-sama menantikan dengan bahagia kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu saudara, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Kita akan bersama-sama belajar, kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan mempersiapkan hidup kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saya menantikan saudara dalam setiap ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini sampai dengan selesai. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore sampai dengan selesai di tempat ini. Ada Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 4:30 pagi di tempat ini. Ibadah Crown atau pemuda setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di tempat ini. Ibadah Joyce Kids setiap hari Minggu pukul 9 pagi bersamaan dengan ibadah raya di ruang bawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Sukacita luar biasa? Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat kita syukuri bahwa di tengah kita ada Ibu Vicky dan Bapak merupakan papah mamahnya Feby, putra dan putrinya Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kesaksian yang sudah disampaikan tadi bahwa beliau sudah disembuhkan. Beberapa waktu kita turut mendoakan ya.
oleh kemurahan Tuhan hari ini dapat ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Saya terus berdoa Ibu Vicky, Pak Giri, khususnya Ibu Vicky dipulihkan secara sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita dapat bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Pengumumannya Bapak Ibu, jadi tadi sudah disampaikan Ibu Anggra bahwa tanggal 29 hari Kamis kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 9 pagi. Jam berapa Bapak Ibu? Hari apa? Hari Kamis ya. Tolong sampaikan kanan kiri saudara, datang loh. Datang loh. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita menikmati berkat, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang menyatakan bahwa Dia adalah hidup. Tuhan kita hidup. Ada tambahan lagi? Gak ada tambahan lagi ya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bisa ambil D. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. haleluya, haleluya. Kita nikmati pujian ini dan biarlah hati kita memuji Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, Amin, amin. karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Keajaiban-Mu menghidupi kami Tuhan. karyamu sungguh Terima ajaib, kasih Yesus. tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu, haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu
Tuhan, Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak Ibu Saudara, dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Ketika kita ada pergumulan, masalah, tantangan, hati saudara ketika angkat ucapan syukur, berat iya berat. Tetapi ketika engkau berani mengatakan, Yesus baik, sangat baik, Amin. ada kekuatan yang baru, Roh Kudus yang menguatkan saudara, yang kita mampu kasih, berdiri tegak sampai hari ini karena kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya beri waktu 1 menit ke depan untuk saudara bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan syukur atas anugerah Tuhan dalam hidupmu, mengucap syukur atas keluargamu, mengucap syukur atas pelayananmu, mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ucapkan syukurmu, minimal telingamu mendengar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Perbuatan Tuhan. ajaib bagi kami. Kami bersyukur atas keluarga kami, mengucap syukur atas pelayanan kami, mengucap syukur untuk usaha pekerjaan kami, mengucap syukur untuk setiap jemaat, keluarga-keluarga, mengucap syukur untuk kesehatan, pemeliharaan Tuhan, mengucap syukur jika sampai hari ini kami ada, itu karena anugerah Tuhan, itu atas berkat Tuhan, itu atas anugerah kemuliaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lawat kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kalau kami ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan, atas berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempersonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Bapa yang sangat Amin. mengasihi kami. Yes. Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Amin. Bapa yang selalu hadir dalam segala situasi Yes. dan keadaan di dalam hidup kami. Yes, Lord. Thank you.
Waktu kami susah, Engkau berkata, aku penghiburmu. Amin, amin. Waktu menghadapi segala masalah, aku penolongmu. Amin, amin. Dan saat aku gentar, Engkau berkata, jangan takut, aku besertamu. Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, Terima kasih. Kalau kami ada, kami sadar semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah telah menyegarkan jiwa kami. amin. Terima kasih untuk lawatan-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi. Kami yakin percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua telah Engkau berkati Tuhan. Yang lemah Engkau telah kuatkan. Yang sakit kami yakin Engkau pun sudah menyembuhkan. Yang terikat Engkau membebaskan. Yang salah langkah Engkau membawa kembali pada jalan yang benar. Yang putus asa kembali beroleh pengharapan. Pengharapan kami teguh karena janji-Mu ya dan amin. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Anggra yang telah menyampaikan firman-Mu. Terus Tuhan mengurapi dengan urapan baru setiap hari. Berikan pewahyuan-pewahyuan yang baru, sehingga membawa kami semua jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam iman dan kedewasaan rohani untuk menyongsong kedatangan-Mu yang sudah dekat. Berikan kesiapan hati kami umat-Mu dengan sukacita untuk menanti kedatangan-Mu. Kedatangan Tuhan adalah malapetaka bagi dunia, tetapi berkat yang maha besar bagi kami anak-anak Tuhan. Karena kedatangannya adalah membawa kami masuk dalam kemuliaan yang langgeng sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah kerjakan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang telah Engkau sampaikan, janji-janji-Mu pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Tuhan lawat, kenali keberadaan mereka. Yang lemah juga Tuhan Engkau memberi kekuatan, yang sakit Engkau menyembuhkan, dan yang lemah Tuhan bawa mereka, beri semangat yang baru. Untuk minggu depan boleh bersama-sama datang untuk menyembah, sujud di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk semua berkat yang sudah kami terima pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkati semua yang dikerjakan oleh tanganmu, diberkati waktu keluar, diberkati pula waktu engkau masuk. Dimanapun engkau berada, engkau diberkati Tuhan, karena engkau menjadi umat yang keberkatan di hadapan Tuhan. Kami terima berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, katakan sama-sama amin. Sugeng guntur Gusti berkahi kita sadaya. Amin.